Lalu bagaimana cara untuk menjadikan kolbu itu kebunnya asror, ladangnya rahasia? Kalau ladang kebun itu dirawat bukan? Kalau nggak dirawat namanya apa? Hutan, semak belukar. Kalau semak belukar, apa yang mau diambil? Kan rumput. Nggak bisa, mesti dia dirawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Sultan Raffi ID, channelnya ngumpulin nasihat ulama untuk menasihati diri sendiri. Alhamdulillah, bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan selamat tahun baru Islam 1 Muharram 1445 Hijriah. Semoga kita lebih bersemangat berhijrah dari hal yang baik ke hal yang lebih baik. Teman-teman semua, polemik mengenai Ponpes Al Zaitun tidak tahu kapan akan segera berakhir. Ditambah lagi sikap pemerintah yang dianggap oleh sebagian masyarakat atau netizen tidak bersikap adil. Seperti ketika pemerintah memperlakukan kelompok-kelompok yang telah dibubarkan seperti FPI dan HTI. Mungkin teman-teman mengetahui bahwa kedua kelompok tersebut, FPI dan HTI, dibubarkan oleh pemerintah karena tidak sesuai dengan pemerintah, terutama mengenai dasar negara Pancasila yang akhirnya dibubarkan oleh pemerintah di tahun 2017 dan di tahun 2020. Lalu kenapa Ponpes Al Zaitun yang sudah terbukti banyak melakukan penyimpangan mengenai ajaran-ajaran Islam, entah itu mengenai haji, entah itu mengenai sholat jamaah yang bercampur antara laki-laki dan perempuan yang sudah jelas-jelas pelanggarannya atau kesesatannya, masih dilindungi atau bahkan pemerintah ingin membina Ponpes Al Zaitun. Menurut salah satu tokoh NU yang bernama Islah Bahrawi, pasti teman-teman kenal dengan beliau di media sosial, bahwa beliau adalah tokoh NU yang sering berbicara mengenai terorisme dan radikalisme. Beliau menyampaikan di dalam salah satu program televisi swasta bahwa apa yang dilakukan pemerintah apabila membubarkan Ponpes Al Zaitun tentu akan berakibat sangat negatif, khususnya bagi pelajar yang jumlahnya ribuan. Dan beliau juga memberikan contoh kasus apa yang pernah dialami oleh Ustadz Abu Bakar Ba'asyir ketika beliau ditetapkan sebagai teroris dan ditangkap dari penjara, dan beserta pengikutnya yang mempunyai latar belakang di Pondok Pesantren Al-Ruki Sukoharjo juga tidak dibubarkan oleh pemerintah karena tentunya apa yang ada di dalam ponpes tersebut tidak banyak tersangkut paut dengan apa yang dilakukan oleh para pemimpinnya. Maka pemerintah masih membina dan masih melindungi ponpes-ponpes tersebut hingga saat ini. Tentu bagi sebagian masyarakat kecewa dengan sikap pemerintah yang sangat bertentangan dengan apa yang sudah dilakukan pemerintah terhadap FPI dan HTI. Dan menurut teman-teman, apakah Ponpes Al Zaitun harus dibubarkan? Silakan tulis di kolom komentar. Alhamdulillah, silakan teman-teman kembali melanjutkan untuk menyaksikan video ceramah dari Buya Ar-Razi Hasim, masih membahas dari kitab Al-Imba ala Thariqatillah. Allah semakin memupuk hati kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, selamat menyaksikan. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad, Sayyidina Ahmad, Sayyidina Ahyad, Bismillahirrahmanirrahim. wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, ikhwah fillah, semua saudara-saudariku yang hadir. Salah satu nikmat Allah kepada kita adalah menjadikan kolbu kita yang hina ini menjadi tempat ditanamnya bibit-bibit rahasia, biji-biji rahasia. Padahal kolbu kita nggak pantas untuk menjadi tempat rahasia. Maka
Inilah salah satu ni'aman ya, batinah, nikmat yang batin yang tidak tampak. Mungkin secara kehidupan zahir kita ya begini-gini aja, tapi insya Allah ketika kita baca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta, ya Allah tunjuk aku jalan yang mustaqim, yaitu jalan yang engkau bernikmat. Ternyata di surah Al-Fatihah tidak dibahas tentang nikmat duit, nikmat rumah, bukan, nikmat popularitas, bukan, tapi nikmat di situ an'amta alaihim, siapa mereka yang tidak dimurkai dan tidak sesat ya. Dan kita dalam kitab Risalah Tauhid kita membaca Risalah Tauhid Al-Imam Arsalan Dimashqi yang menjadi inspirasi nama dari anak Buya Asfi, Ahmad Arsalan ya. Itu namanya. Beliau mengatakan, jika engkau menggunakan akalmu, dolalta, kau sesat. Jadi jangan senang dulu pakai akal-akal sehat, akal hebat, apa. Gak cukup. Gak cukup. Orang pinter banyak, tapi orang berhati sedikit. Ya, maka kita mohon kepada Allah Ta'ala, semoga Allah hidupkan hati kita dengan mazari'ul asrar. Amin rabbal alamin. Dalam kitab Al-Inbah, yang ini request Buya Asfi, ini kalau kitab ini ikutin request dia aja nih. Ya, Masya Allah. Karena memang kitab ini mesti dibaca sesuai dengan ahwal rohani kita ya. Sebelumnya kita kirimkan surah Al-Fatihah Ummul Kitab kepada ruhi Sayyidina Muhammad SAW, wa ruhi Sayyidina Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali babil ilmi, wa Sayyidina Balya bin Mukan Khadir alaihi salam, wa Sayyidi Syekh Al-Qutub Rabbani Sultan Al-Awliya Abdul Qadir Jilani, wa Al-Ghawthi Al-Imam Abil Hasan Al-Shadili, wa Sultan Al-Dhakirin Sayyidina Muhammad Baha'idin Shah Naqshbandi, wa Kutubi Ahli Al-Irfan Sayyidi Syekh Muhammad Al-Karim Sammani, wa Khalifatul Awliya Ashabu Salawatil Fatih Sayyidina Syekh Ahmad Tijani Qaddasallahu sirrahu, wa Sidi Ahmad bin Idris Al-Idrisi wa Amr Rifai wa ghairuhum min awliya salihin, wa khususan al-muallif hadha kitab Al-Imam Muhyiddin Ibn Arabi Qaddasallahu sirrahu. Al-Fatihah. Bismillah. Ya Rabbi. Kita mulai dari halaman 36, kitab Al-Inbah ala Tariqillah, peringatan, warning atau petunjuk, bisa jadi begitu, petunjuk jalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala, dengan sanad kita kepada beliau berkata, al-qulubu mazari'ul asrari. Qalbu itu mazari', jamak dari mazra'ah, adalah ladang atau kebun asrar, ladang-ladang rahasia. Masya Allah. Asrar, rahasia. Rahasia ditaruh di luar apa di dalam? Di dalam. Kalau di akal terceritakan, tapi kalau di kolbu pasti tersimpan. Jadi kalau sudah dapat diceritakan, dia bukan asrar lagi. Kalau dia masih tersimpan dalam kolbu, hanya dapat diakses dengan zauq rasa, maka dia disebut sir. Kalau sudah diterjemahkan oleh akal, disebut dengan mafahim, pemahaman. Ya. Jadi al-qulub mazari'ul asrar.
Kolbu itu mazra'at asrar. Kalau dia ladang kebun, pasti ada yang nanam. Siapa yang menanam? Zahirnya guru, hakikatnya Rasulullah SAW yang menumbuhkan Allah. Maka walaupun ladang ini tadinya mawat, ya, walaupun dia tanah mati tandus, kalau Allah berkehendak dihujani ma'rifatullah, maka tangis itulah yang disebut tangis taubat, tangis rindu, tangis cinta, tangis harap, tangis takut, tangis syukur. Itu yang akan membuat tanahnya kolbu, hamparan kolbu menjadi lembut. Maka sungguh rugilah orang-orang yang hatinya jarang sekali menangis. Ya. Dan saya pernah mengambil hadis musalsal, nyampe di musalsal bil buka nggak bisa nangis dia. Ya, itu. Padahal baru habis ditinggal ibunya, nggak bisa nangis dia. Tapi kita husnuzon aja, husnuzon. Hati sih udah mulai bergejolak sih waktu itu. Kalau musalsal bil buka, ya, dia tumbuh dari kolbu, maka akan jatuh ke dalam kolbu. Bukan karena kakinya kejepit. Ya. Lalu bagaimana cara untuk menjadikan kolbu itu kebunnya asrar, ladangnya rahasia? Kalau ladang kebun itu dirawat bukan? Kalau nggak dirawat namanya apa? Hutan, semak belukar. Kalau semak belukar, apa yang mau diambil? Kan runtut. Nggak bisa, mesti dia dirawat. Untuk manen padi, bisakah? Mungkinkah itu biji kita tebar terus kita biarin 6 bulan lagi kita datang, jadi nggak barangnya? Tumbuh nggak padinya? Enggak. Inilah nasib orang habis talqin nggak lagi datang kepada gurunya. Inilah nasib orang habis ngaji kepada gurunya nggak diamalin di rumah. Habis suluk tunggu lagi tahun depan baru diamalin lagi. Itu kejadiannya sama. Apalagi dikasih ijazah irsyad kemursidan, habis itu dia nggak amalin lagi. Banyak, maka banyak mursyid PA, ngelantung PA. Dia harusnya pohonnya berbuah, tapi dia tidak merawat pohon itu. Akhirnya pohon kemursidan dia tidak berbuah. Akhirnya orang tidak dapat manfaat. Nah, itu kejadiannya. Makanya mursyid hasad kepada mursyid. Kejadiannya pemimpin zawiyah, pemimpin surau hasad dengan pemimpin surau sebelah. Itu karena dia nggak rawat ini mazharid. Padahal kan ahlu turuk ini kekuatan ukhuwah mereka lebih kuat seharusnya daripada ahli syariat yang zahir. Orang syariat hanya dipersatukan dengan mazhab yang zahir, mazhab Syafi'i yang zahir, mazhab Kalami, Asy'ari. Ini sudah masuk ke bab Naqsyabandi, Samani, Abu Qadir. Seharusnya mereka lebih kuat lagi. Dan gak usah khawatir murid kita diambil orang. Kalau ada 3 biji, 1 biji ketan, lagi biji padi, 1 lagi biji yang mirip-mirip apa? Gandum, tebar. Apakah dia nanti ketukar tumbuhnya? Nggak akan ketukar. Itulah berguru kepada biji tumbuhan. Maka biji tumbuhan itu mursyid kita juga dalam bab nabat. Kalau ingin menumbuhkan ma'rifat asrar di qalbu murid begitu, nggak akan ketukar rezekinya. Yang ini ya berkembang dia nggak akan. Maka Naqsyabandi nggak akan talfik lah dengan yang lain. Tarekat itu berdiri sendiri nanti. Tapi kalau sudah mengalir sampai pada muaranya, semuanya sama. Ya, semuanya sama. Buah macam-macam. Kalau udah nyampe di mulut sama nggak? Sama aja ya. Fahrusuha birriyadati wa tahdhib lil akhlaq. Lalu bagaimanakah cara bercocok tanam di kebunnya qalbu? Mungkinkah
Orang punya sawah langsung tanam, padahal belum dibajak. Masya Allah. Mungkin ya? Mesti dibajak dulu. Mau di mana aja pasti dibajak. Tahu bajak nggak? Bukan pembajak perompak, bukan. Astagfirullah. Tahu nggak bajak tanah? Menggemburkan tanah, itu dia. Dulu masih manual. Kita kan baru kemarin ke daerah mana tuh udah situ juga ya. Kita ngelihat, mirip-mirip seperti Ubud. Nggak tahu tuh mana yang lebih cantik itu daerahnya. Masya Allah. Dan nggak mungkin pakai mesin, pakai manual. Mereka bajak nggak ada, orang langsung tanam nggak ada. Mesti dibajak dulu, digemburkan dulu. Guru itu kenapa antum kalau datang minta talqin nggak langsung ditalqin? Karena kolbunya belum siap untuk ditanam bibit, belum dibajak, maka dibajak dulu dengan ya Hayyu ya Qayyum, ya Latif, puasa, atau kadang-kadang disuruh ngaji aja, nggak disuruh ngapa-ngapain. Ya itu pembajakan kolbu, menggemburkan ranahnya kolbu. Itu ya, jadi jangan sedih, sama aja. Apa manfaatnya nanti kolbunya belum siap terus biji ditanam, manfaatnya? Astagfirullahaladzim. Itu sebabnya ya saya pesan bener sama buya-buya yang kita titipkan ribat ini, supaya jangan buru-buru mentalqin. Tunggu dia siap, istighfar langsung, Allah kasih rahasia. Syahadat udah lenyap tuh orang. Di syahadat belum istighfar udah lenyap, udah fana, udah karam dalam nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau sudah masuk ke nama Allah, udah asik ya. Fahruthuha, maka bercocok tanamlah engkau di kebun hatimu dengan cara dua saja. Satu, fahrusu itu juga berarti jagalah. Kenapa kebun itu disebut dengan harth? Li'annahu mahruthun. Masya Allah. Kebun itu disebut harth karena dia dijaga. Maka dalam hadis Nabi dan dalam fikih disepakati oleh para ulama, tidak makruh memelihara anjing jika untuk menjaga kebun. Oh, kampung Buya Aldomi tahu sendiri. Kalau nggak ada anjing, itu kebun-kebun hancur sama bukan baby, babi. Babi itu karakternya apa? Tamak. Orang-orang tamak akan babat habis itu. Di dalam diri kita ada sifat babi, sifat tamak, syahwat yang tidak berketentuan. Dia kalau sudah jalan kan nggak bisa ngeram, gitu. Sama, syahwat kita ini lebih dahsyat daripada babi. Babi itu dia tinggal dibenturkan ke pohon dia berhenti. Kita dibenturin ke pohon, pohonnya hancur. Lebih gawat nafsu syahwat kita daripada babi. Maka kadang guru-guru itu kalau sudah melihat sesuatu dia cut. Kita yang kaget. Itu gunanya untuk memagar supaya si babi itu tidak masuk. Kata orang Cirebon apa? Babi itu celeng. Celeng gitu. Kalau di kampung saya namanya kondia. Jelek bener ya. Iya. Fahrusuha, maka jagalah kebunmu itu dengan riyadhat, dengan sering melatih. Tiap hari itu nggak sanggup menyangkulnya semua langsung, ya bertahap sedikit. Makanya kita ketika awal orang suluk, kalau dulu kita langsung 70.000 hari pertama, sekarang nggak mungkin. Yang penting orang mau itikaf ngikutin sunnah Nabi, kita rukhsah ya, biar kita yang nanggung ya. Akhirnya guru 3 hari pertama badan mesti kuat, zikir terus nggak berhenti karena nanggung murid. Nafasnya nggak boleh berhenti zikrullah. Kenapa? Karena murid dirukhsah. Ini kalau di halaqah kita alhamdulillah 3 hari pertama rukhsah, hari keempat hajar terus, balik kepada standar. Hanya 5.000 sekali duduk. Oh, kalau di halaqah kita dulu
Sekali duduk mesti sekian belas ribu, sekian puluh ribu. Latihannya sekarang ini orang sudah mau bertorikoh, sudah mau bertasawuf, sudah mau beritikaf, itu sudah cukup.